Hai sahabat Angkaren Data. Setelah kita membahas 3 negara tanpa masjid di dunia, kali ini kita akan membahas 3 negara tanpa gereja di dunia. Sahabat Angkaren Data, gereja adalah tempat ibadah bagi umat Kristen, baik Katolik, Protestan, Ortodoks maupun Anglikan. Di dunia ini jumlah umat Kristen mencapai 2,6 miliar jiwa atau mencakup 33% dari penduduk dunia pada tahun 2023. Umat Kristen sendiri tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia terdapat sekitar hampir 80.000 bangunan gereja dari Sabang sampai Merauke bagi 30 juta umat Kristiani pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam semangat Pancasila. Di sisi lain, sudah tahukah sahabat Angkaren Data bahwa di dunia ini terdapat beberapa negara loh yang sama sekali tidak memiliki bangunan gereja? Wah, negara mana sajakah itu? Inilah 3 negara yang tidak memiliki gereja sama sekali. Apa penyebabnya? Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 3. Somalia. Somalia merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Timur. Di negara ini, terdapat sekitar 1.000 jiwa umat Kristen atau hanya mencakup 0,01% dari penduduk. Di negara ini sebenarnya terdapat beberapa gedung gereja bagi ribuan umat Kristiani, namun kini semuanya tak dapat digunakan lagi, baik karena dirusak oleh massa maupun karena ditutup paksa. Gereja Katolik Katedral Mogadishu salah satunya. Gereja ini dibangun oleh pemerintah Italia. Akan tetapi pada tahun 2008, gereja ini dirusak dan dihancurkan oleh kelompok intoleran Al-Shabaab sehingga hanya menyisakan reruntuhan. Selain Katedral Mogadishu, Gereja Katolik Santo Antonius Padua Somaliland juga merasakan dampaknya. Sempat ditutup selama 30 tahun, gereja ini akhirnya dibuka kembali oleh pemerintah Somalia pada tahun 2017. Namun baru seminggu dibuka kembali, gereja ini terpaksa ditutup kembali oleh pemerintah karena tekanan masyarakat Somalia yang menolak keberadaan gereja ini. Penolakan dan intoleransi yang masih terjadi membuat Somalia menjadi salah satu negara yang tanpa memiliki gedung gereja karena telah ditutup dan tidak dapat digunakan lagi. 2. Arab Saudi. Negara Arab Saudi juga merupakan negara yang tanpa memiliki gedung gereja sama sekali. Ya, selama ini mungkin beberapa di antara kita mendengar peresmian gereja di tanah Arab. Namun, itu bukanlah di negara Arab Saudi, melainkan di negara Arab lainnya seperti negara Uni Emirat Arab, negara Bahrain, negara Qatar, negara Kuwait, dan lain-lain. Hingga saat ini, pemerintah negara Arab Saudi belum mengizinkan pendirian gereja di negaranya. Berbeda halnya dengan negara-negara Arab lainnya seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Qatar telah mengizinkan pendirian gereja. Di negara Arab Saudi sendiri terdapat 2,1 juta jiwa umat Kristen, baik Katolik, Protestan maupun Ortodoks, atau mencakup 6% dari penduduk pada tahun 2020, dan sebagian besar di antara mereka merupakan pekerja asal Filipina, India, dan Sri Lanka, serta sisanya merupakan umat Kristen keturunan Arab. Dari 2,1 juta jiwa umat Kristen Arab Saudi ini, sebagian besar di antara mereka merupakan umat gereja Katolik yang mencakup 62% atau 1,3 juta jiwa umat. Sisanya merupakan Ortodoks dan berbagai denominasi Protestan. Walau kini belum memiliki gedung gereja, namun umat Kristen Arab Saudi biasanya pergi beribadah ke negara-negara di sekitarnya seperti ke Uni Emirat Arab dan Qatar. Ada juga yang beribadah secara sembunyi-sembunyi bersama keluarga mereka. Di sisi lain, walau tak memiliki gedung gereja saat ini, namun di masa mendatang sudah terdapat peluang di mana Arab Saudi akan mengizinkan pendirian gereja bagi jutaan umat Kristen di negaranya. Ya, salah satunya Tahta Suci Vatikan yang terus berjuang membangun dialog dengan pemerintah Arab Saudi
untuk mendirikan gereja Katolik pertama bagi jutaan umat Katolik di negara Arab Saudi, sebagaimana pemerintah Italia yang telah membangun Masjid Agung Roma berkapasitas 12.000 orang bagi umat Muslim di kota Roma, Italia. Hubungan antara Tata Suci Vatikan dan Arab Saudi semakin erat juga pasca kunjungan Raja Abdullah dari Arab Saudi menemui Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2007 yang adalah pemimpin Gereja Katolik ke-265, serta juga semakin erat ketika terjadi dialog antar Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Arab Saudi, yaitu Mohammed bin Abdel Karim bersama Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Umat Beragama, Kardinal Jean Tauran dari Prancis pada tahun 2018. 1. Maldives. Siapa sangka negara Maldives yang sudah terkenal akan wisata pantainya ini menjadi negara yang tanpa memiliki gedung gereja sama sekali juga di dunia. Ya, negara Maldives yang juga disebut Maladewa ini menerapkan hukum syariat Islam dengan sangat ketat sehingga umat Kristen yang hanya berjumlah hampir 1.700 jiwa ini atau hanya mencakup 0,3% dari penduduk pada tahun 2020 tidak dapat mendirikan gereja sama sekali. Di sisi lain, umat non-muslim di negara Maldives juga tidak dapat memperoleh kewarganegaraan resmi di negara mereka karena konstitusi yang berlaku. Umat Kristen di negara Maldives sebagian besar merupakan Kristen Protestan aliran Mennonit dan Adventis. Beberapa di antaranya juga merupakan umat Anglikan dan umat Katolik. Maldives yang terkenal akan wisata pantainya yang telah mendunia ini juga pernah menjadi sorotan dunia pada tahun 2011, di mana seorang pria dari India beragama Katolik yang berprofesi sebagai guru di negara Maldives ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara setelah kedapatan membawa Alkitab dan menyimpan foto Bunda Maria di laptopnya. Aksi Maldives ini dikecam oleh para aktivis hak asasi manusia di dunia. Selain tak dapat mendirikan gereja, wisatawan non-muslim yang berkunjung ke negara ini juga dilarang menjalankan kegiatan keagamaannya secara publik, baik dalam bentuk berdoa maupun beribadah. Bila kedapatan, maka bisa ditangkap. Maldives pun juga dinobatkan sebagai negara dengan toleransi terendah bagi umat Kristen di dunia. Sahabat Angkaran Data, itulah dia 3 negara yang tanpa memiliki gedung gereja sama sekali. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian ya, dan semoga umat Kristiani di negara-negara tersebut senantiasa diberi kekuatan. Bersyukur ya kita yang tinggal di Indonesia, bangsa yang sangat menjunjung tinggi toleransi dalam semangat Pancasila. Sekian dan terima kasih. Halo halo hai.